Siapa di antara kamu yang sering berpura-pura bahagia, padahal banyak yang harus kamu utarakan? Tahukah kamu bahwa pikiran adalah yang membuat skenario itu terjadi? Jadi berhati-hatilah karena pikiran tidak setiap saat berjaga-jaga. Dan pikiran juga ketika dia capek maka akan dikendalikan oleh perasaan. Oke, di video kali ini saya akan share ilmu dasar dari psikologi. Yang mana ilmu ini sangat penting untuk kamu ketahui, sehingga kamu bisa sangat mudah mengendalikan diri kamu untuk masa depan kamu. Dalam diri manusia, terdapat 4 hal, yaitu pikiran, perasaan, alam bawah sadar, dan ruh. Dalam strukturalnya, tubuh lebih lemah dari pikiran. Meskipun tubuh kamu lemas, kurang tidur, atau kamu bergadang sekalipun dan kamu merasa kelelahan, setelah pikiran kamu masih memiliki energi positif dan terus berprasangka baik, maka otomatis kamu akan tetap bisa berenergi. Karena pikiran kamu jauh lebih kuat daripada tubuh kamu. Jadi jangan heran ketika kamu memiliki pikiran yang penat, otomatis ke tubuh juga sangat berpengaruh. Jika kamu sakit selama setahun 10 kali, bisa dipastikan 8 kalinya itu adalah dari pikiran itu sendiri. Jadi bukan sekedar alamiah. Yang kedua adalah pikiran lebih lemah daripada perasaan. Misalnya saja saya berikan contoh, yaitu orang jatuh cinta. Ketika seorang jatuh cinta, maka pikirannya otomatis akan buta. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan bahkan ketika dikasih nasihat pun, dia akan sangat tidak bisa menerimanya. Padahal sudah jelas, apabila ada 3 orang mengatakan hal yang sama, itu bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Biasanya, setelah 5 tahun, pikirannya mulai sadar atau mulai kembali. Mungkin dia berpikir juga, kok bisa ya aku suka sama dia? Lah, itu jadinya nyesel belakangan kan? Dan penyesalan itu adalah terbukanya pikiran yang terbutakan. Contoh lain, misalnya kamu membenci orang lain. Meskipun orang itu udah berubah, sudah memperbaiki diri, selama dalam diri masih ada luka batin, masih ada yang namanya dendam, masih ada trauma, itu semua tidak akan bisa mengubah menjadi sesuatu hal yang baru yang lebih baik lagi. Karena pikirannya akan terus memutar kejadian-kejadian itu dan membawanya ke dalam perasaannya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa pikiran itu adalah budak dari perasaan itu sendiri. Tapi perasaan pun akan lemah oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa sih? Alam bawah sadar itu adalah gudangnya jiwa yang menyimpan naluri alamiah. Salah satunya naluri bertahan hidup. Suatu hal yang masuk ke alam bawah sadar itu terjadi ketika dirimu hampa. Misalnya, anak kecil sering main game. Itu terjadi karena dia hampa dan hanya ada itu untuk menemani dia. Atau banyaknya terjadi perselingkuhan itu ketika di malam hari. Kenapa malam hari? Karena saat itulah dia merasa hampa dan mulai mencari sesuatu hal untuk mengisi kekosongan itu. Ketika kosong, itu akan sangat mudah untuk masuk. Ya meskipun awalnya tidak ada niatan negatif, tapi ketika kita memasukkan hal negatif ke sana, itu akan menjadi sangat mudah menjadi negatif juga. Kapan sih alam bawah sadar terbuka? Pertama, saat kamu merasa hampa, saat kamu merasa kosong, saat kamu merasa rileks, dan di saat kondisi moodmu kurang stabil. Waktu-waktu itu bisa didapatkan ketika malam hari. Bahkan di waktu subuh juga sangat berpengaruh banget. Oh ya, ketika kamu kurang tidur, merasa bad mood, itu juga sangat mudah banget untuk kamu memasukkan informasi ke alam bawah sadar secara langsung. Karena saat itu, tidak ada saringan apapun yang bisa menghalangi kamu dengan alam bawah sadar kamu. Jadi berhati-hatilah, karena itu tidak bisa terdeteksi, kecuali kita sendiri yang merasakannya. Jadi ketika jam-jam itu terjadi, kamu stop untuk melihat sesuatu hal yang negatif, baik itu di media sosial kamu ataupun di sekitar kamu. Usahakan tetap positif, karena ketika hal itu terjadi, kamu akan sangat sulit untuk membersihkannya dan butuh terapi khusus untuk mengeluarkannya. Dan saat itu terjadi, kamu bisa saja terkena yang namanya psikosomatik, itu beban kepenuhan. Dan ini terjadi ketika seorang itu sangat berpura-pura dengan apa yang dia lakukan dan menumpuk semua hal negatif dalam dirinya sehingga bisa mengakibatkan dia menjadi mood swing. Mood swing itu apa sih? Mood swing itu adalah kelebihan beban yang akan menitipkan sesuatu pada tubuh, dan itu akan sangat berkontraksi terhadap tubuh kamu. Kamu bisa merasakan tiba-tiba nangis sendiri, atau tiba-tiba sedih, atau tiba-tiba marah, dan lain sebagainya. Ketika beban itu pindah ke perutmu, itu bisa mengakibatkan kamu bisa menambah nafsu makan kamu sehingga terus-terusan lapar, atau bahkan bisa juga menghilangkan signal lapar kamu. Jadi seakan-akan kamu tidak butuh makan lagi, dan itu menjadi suatu hal yang baru dan kamu bingung apa nih yang sebenarnya terjadi. Jika beban di jiwa sudah sangat penuh, maka dia akan menitipkannya itu ke badan. Jadi berhati-hatilah, karena itu bisa membahayakan diri kamu dan masa depan kamu. Perlu diingat ya, bahwa tubuh kita itu lebih lemah daripada pikiran kita. Pikiran kita itu lebih lemah daripada perasaan kita. Perasaan kita tuh lebih lemah daripada alam bawah sadar kita. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat berjuang perbaiki diri, love yourself, semangat tumbuh.